adik-adik, ketemu lagi sama kami Randa di ibadah kita pada pagi hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh ibadah seperti biasa ya Tuhan, walaupun online ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Aku Dapat di Hatiku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Egi. Hari ini IPA online-nya yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kakak Egi. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh Kau perkenankan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang difirmankan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. sekarang Kakak Egi mau mengajak adik-adik untuk membaca terlebih dahulu ayat bacaan kita hari ini. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Silakan adik-adik persiapkan bacaan kita Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk
mendengarkan firman Tuhan. Kayak mau tanya, tadi semuanya dengan pembacaan Alkitab nggak? Pada baca Alkitab nggak adik-adik? Pada baca ya. Jadi tadi kita bacaan Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah adik-adik, kalau kita semua membaca tadi, adik-adik coba dibuka lagi. Kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga itu di sini disampaikan, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, adik-adik. Nah, maksudnya apa ya adik-adik? Jadi adik-adik, firman Tuhan hari ini nih mau mengajarkan kita untuk bisa memelihara dan melakukan firman Tuhan adik-adik. Nah, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam bacaan kita tadi ini disampaikan bahwa kita harus mengalungkan firman Tuhan, dan yang kedua kita harus menuliskan firman Tuhan dalam loh hati kita adik-adik. Nah, mengalungkan firman Tuhan maksudnya gimana ya adik-adik? Mengalungkan firman Tuhan itu maksudnya seperti siapa adik-adik di sini yang punya kalung, yang pakai kalung? Kalau kita pakai kalung itu kan bisa langsung kelihatan ya adik-adik kalau pakai kalung atau enggak. Nah, jadi kalau adik-adik pakai kalung dan adik-adik memakai itu setiap hari, itu akan menjadi identitas adik-adik. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau adik-adik melakukan firman Tuhan, mengalungkan firman Tuhan, itu artinya adik-adik bisa dilihat sebagai anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, apa yang adik-adik lakukan tuh bisa dilihat orang bahwa adik-adik memang anak-anak Tuhan. Kemudian yang kedua, adik-adik harus menuliskan itu pada loh hati adik-adik. Menuliskan firman Tuhan pada loh hati adik-adik itu maksudnya adik-adik juga harus menyimpan firman Tuhan dalam hati adik-adik. Menyimpan firman Tuhan dalam hati adik-adik itu supaya adik-adik itu bisa melakukan hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi ketika adik-adik misalnya ada godaan nih untuk misalkan gak IMPA online hari ini, tapi pasti nanti Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik. Ketika adik-adik itu menyimpan firman Tuhan, menulis firman Tuhan dalam hati adik-adik, pasti nanti Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik untuk gak boleh males. Roh Kudus tuh bisa mengingatkannya juga melalui mama papa adik-adik. Jadi ketika adik-adik udah males, mama papa adik-adik mengingatkan adik-adik nih misalnya, ayo jangan ini males yuk, IMPA online, semangat yuk gitu. Nah itu adalah bentuk Roh Kudus mengingatkan adik-adik. Kemudian adik-adik, berikutnya lagi, ketika adik-adik bisa melakukan kedua hal tadi, apa adik-adik? Dua hal tadi. Yang pertama, mengalungkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menuliskan firman Tuhan pada loh hati kita. Nah adik-adik, ketika dua hal itu bisa dilakukan, kita akan mendapatkan apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Tadi di bacaan kita ada loh, di ayat yang keempat. Ayo kita lihat lagi di ayat yang keempat. Di sini disampaikan bahwa maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi adik-adik, kalau kita bisa melakukan dua hal tadi, adik-adik akan mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Pasti semuanya mau ya adik-adik dapat kasih dari Tuhan Yesus? Ya benar, semua pasti mau, kayak gitu juga mau. Jadi adik-adik, kita harus melakukan dua hal tadi. Nah, tapi gimana ya? Adik-adik bingung, pasti ada yang bingung. Gimana supaya kita bisa melakukan kedua hal tadi? Maksudnya gimana sih kayak gini? Untuk bisa mengalungkan firman Tuhan dan menuliskan firman Tuhan dalam loh hati kita. Nah, gini adik-adik. Adik-adik, kalau mau melakukan itu caranya mudah sekali.
Jadi adik-adik itu harus akrab dengan firman Tuhan. Akrab dengan firman Tuhan itu caranya adalah seperti hari ini. Hari ini adik-adik mengikuti IMPA online. Itu adalah salah satu caranya adik-adik. Adik-adik bisa akrab dengan firman Tuhan. Adik-adik mengikuti IMPA online. Terus berikutnya lagi, misalnya nih ada Zoom meeting PA. Nah, adik-adik tidak boleh malas, harus semangat untuk mengikuti Zoom meeting tersebut supaya adik-adik juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Kemudian adik-adik juga bisa melakukan, apalagi adik-adik ya, nih adik-adik mendengarkan mama dan papa itu juga merupakan salah satu cara untuk adik-adik bisa mengalungkan firman Tuhan dan menuliskan firman Tuhan dalam loh hati adik-adik. Jadi adik-adik mendengarkan mama dan papa, kemudian juga adik-adik bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu dengan cara bisa berbagi makanan misalnya. Terus juga adik-adik bisa berbagi mainan. Berbagi mainan tuh maksudnya seperti adik-adik misalkan punya mainan nih. Nah, teman adik-adik datang, ada yang mau pinjam, ada yang mau main, tapi adik-adik gak boleh. Nah, itu bagus apa enggak ya adik-adik ya? Nggak baik ya adik-adik ya, apalagi kalau adik-adik sampai berantem. Nah, lebih baik jika adik-adik mengasihi sesama adik-adik, adik-adik itu harusnya mengajak temannya untuk bermain bersama, atau misalnya bergantian mainannya. Nah, itu adalah salah satu caranya juga adik-adik, supaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Terus ada juga nih adik-adik, adik-adik juga harus mengeluarkan kata yang sopan adik-adik, karena adik-adik kayak gitu. Mungkin adik-adik yang di sini semuanya tidak pernah melakukan itu ya adik-adik, tapi kayak gitu pernah lihat orang-orang di luar sana itu kadang masih anak kecil kayak adik-adik, tapi kalau ngomong itu omongannya tidak sopan, suka marah-marah, terus omongannya kasar. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Kalau teman adik-adik ada yang seperti itu, adik-adik tidak boleh ikut seperti itu. Adik-adik harus mengingatkan teman-teman adik-adik supaya teman-teman adik-adik juga bisa tahu kalau itu tidak sopan. Adik-adik harus melakukan itu supaya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan, supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, dan adik-adik bisa mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Nah, begitu saja firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat. Adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Egi akan pimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh kembali mengikuti IMPA online Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kedua orang tua kami. Tuhan kiranya berikan kesehatan, damai sejahtera, serta sukacita kepada orang tua kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pendidikan kami, buat adik-adik kami yang masih sekolah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, walaupun kami masih bersekolah dari rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami sehingga apa yang kami pelajari boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang pintar dan berprestasi Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami
yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan mereka sukacita, memberikan mereka berkat yang melimpah, sehingga sukacita Tuhan juga boleh hadir dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang sakit. Kiranya Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka minum. Tuhan juga memberikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak Layan, sekaligus kita akan membawakan persembahan. Mari kita bernyanyi lagu Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan limpah dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah boleh beribadah seperti biasa walaupun online ya Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berikanlah supaya persembahan kami ini berguna bagi gereja dan sekitar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri Impa kita pada pagi hari ini, maka terima kasih buat kalian yang udah mendengar firman kalian. Aku harap firman yang udah diberikan oleh kalian dapat berguna bagi kalian masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi lagu Firman-Mu Pelita. Yesus,
sudah selesai mengikuti IMPA online hari ini. Sekarang saatnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri IMPA online kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan IMPA online hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengalungkan firman Tuhan dan menuliskan firman Tuhan dalam loh hati kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, mengurapi kami, membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dan juga masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, IMPA online kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di IMPA online minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus berkati.